Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai PSBB di Jakarta yang akan segera berakhir, kami sudah terhubung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Ria Nurlianingsi langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Iya, Ira, saat ini DKI Jakarta sudah masuk pekan kedua untuk PSBB. Rencananya besok akan segera berakhir. Nah, dari pantauan Anda seperti apa? Apakah warga Jakarta masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan PSBB ini, dan paling banyak biasanya apa ini, pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh warga terkait PSBB? Ya baik Rolando dan juga pemirsa, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pemerintah DKI dan melalui Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi beberapa waktu yang lalu sempat melakukan inspeksi mendadak ataupun sidak ke sejumlah perusahaan, dan dari hasil inspeksi tersebut ditemukan setidaknya ada 23 perusahaan yang disidak dan ditutup sementara karena tidak mematuhi aturan PSBB. Dan sementara itu juga ada sebanyak 126 perusahaan diberi peringatan karena tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan selain itu juga tidak hanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta Energi, kemudian juga ada Satpol PP yang menggelar sidak ke pusat perbelanjaan di mal-mal yang berada di Jakarta Pusat seperti Plaza Indonesia, kemudian Grand Indonesia, Senayan City, dan sejumlah pusat perbelanjaan lainnya. Dan dari sidak tersebut ditemukan bahwa ada beberapa tempat yang menjual minuman beralkohol, dan hal ini memang tidak masuk ke dalam sektor yang diperbolehkan tetap beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar berlangsung. Dan terkait dengan hal ini juga Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat setidaknya ada 18.958 pelanggaran terjadi selama sepekan penerapan PSBB yang berlaku di Jakarta. Dan data tersebut dihimpun sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 19 April 2020 yang lalu. Dan berdasarkan data yang dihimpun oleh Dirlantas Polda Metro Jaya tersebut, selama sepekan setidaknya pelanggaran ini didominasi oleh para pengendara yang tidak menggunakan masker pada saat mengendara, yaitu jumlahnya sebanyak 11.240 pelanggaran. Kemudian selain itu juga pelanggaran jumlah penumpang yang melebihi 50% dari kapasitas yang diharuskan, ini juga totalnya mencapai 3.357 pelanggaran. Disusul pelanggaran terbanyak yakni penggunaan tidak memakai sarung tangan selama mengendara, khususnya bagi mereka yang membawa sepeda motor, yakni mencapai 1.774 pelanggaran. Dan adapun pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran kendaraan bermotor yang berboncengan namun tidak satu KTP ataupun tidak satu alamat. Ini ada sebanyak 1.430 pelanggaran, dan yang tidak menerapkan physical distancing ataupun jarak antar penumpang, ini jumlahnya mencapai 727 pelanggaran. Dan tak hanya itu juga, driver ojol ini juga ada yang masih tetap mengangkut penumpang. Totalnya mencapai 239 pelanggaran. Sementara itu dengan suhu tubuh pengendara yang di atas normal, yaitu di atas 37,5 derajat Celcius, ini ditemukan ada sebanyak 120 orang. Dan yang tidak menaati jam operasional ini ada sebanyak 87 pelanggaran. Tentunya sampai sekarang ini para pihak Dirlantas Polda Metro Jaya melalui sejumlah checkpoint yang berada di Jakarta masih terus melakukan ataupun menindak para pelanggar tersebut. Kembali kepada Anda, Rolando. Ya, Ira, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan PSBB di Jakarta hampir dipastikan akan diperpanjang. Nah, bagaimana update terkait akan hal ini? Apakah akan diperpanjang PSBB DKI Jakarta? Ya Rolando dan juga pemirsa, memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar karena Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa 14 hari ataupun 2 pekan ini dinilai kurang untuk menekan angka penyebaran virus ataupun COVID-19, dikarenakan memang kita lihat tadi jumlah pelanggaran ini masih banyak sekali yang terjadi di Jakarta. Dan terkait dengan hal ini memang kami masih tengah menunggu konfirmasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti apa mekanisme perpanjangan tersebut. Karena beberapa waktu yang lalu yakni Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni menyatakan bahwa Anies Baswedan ini boleh langsung memperpanjang waktu pelaksanaan PSBB untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan tidak perlu lagi mengajukan izin ke Kementerian Kesehatan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan PSBB tersebut. Dan beberapa waktu yang lalu juga Catur Leswanto ini
Asisten Kesra ini sempat menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah Provinsi DKI masih terus melakukan evaluasi terhadap PSBB yang telah dilakukan selama 2 pekan terakhir ini. Sehingga nantinya bisa ditentukan keputusan yang tepat terkait dengan perpanjangan masa PSBB ini. Kembali kepada Anda, Rolando. Baik, kami nantikan informasi selanjutnya terkait dengan PSBB DKI Jakarta apakah akan berlanjut lagi atau tidak. Kami tunggu informasinya dari Anda, Ira. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, itu tadi rekan Ira Hulu dan juru kamera Ria Nurlianingsih melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.